Shalom God Lovers. Kita pasti mengucap syukur senantiasa dalam segenap kehidupan kita. Karena kebaikan demi kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Mari kita angkat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom God's Lovers, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian dalam program Words from Heaven, perkataan atau firman Tuhan yang datangnya dari sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membicarakan tentang pikiran. Kembali lagi saudaraku, yang namanya pikiran itu sungguh sangat penting. Ya, karena bukan apa-apa saudara, ya, seluruh syaraf di dalam tubuh kita itu terkumpulnya jadi satu itu di mana saudaraku? Di otak kita atau pikiran kita. Jadi saudaraku, itu sebabnya ketika orang kena stroke saudaraku, maka ada penyumbatan sehingga otak kita, pikiran kita itu tidak bisa mengalirkan ke tempat-tempat di mana diperlukan, mampet
itu saudaraku. Maka itu perlu sekali kita itu untuk menjaga pikiran kita. Dan cepatnya bukan main dan sulit untuk dikendalikan. Dan yang paling bisa mengendalikan pikiran kita adalah hati kita lewat firman Tuhan. Jadi hari ini saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepat, saudara. Di sini disebutkan pembaruan budimu, tapi sebetulnya kalau kita membaca dari firman Tuhan berbahasa Inggris, bunyinya tuh be you transformed by the renewing of your mind. Jadi artinya pikiran, ya, berubah cara kita berpikir. Saya yakin dan percaya firman Tuhanlah yang mampu merubah cara berpikir kita. Sehingga di situ dikatakan dapat membedakan yang mana yang kehendak Allah, yang mana yang bukan kehendak Allah. Bisa membedakan apa yang baik, mana yang enggak baik. Bisa membedakan juga yang mana yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, atau yang mana yang tidak berkenan kepada Allah dan yang tidak sempurna. Begitu pola pikir kita dirubah oleh firman Tuhan, saudara, maka kita bisa membedakan yang benar dan yang enggak benar, ya, yang salah dan yang enggak salah, saudara. Jadi betapa pentingnya yang namanya pikiran ini, saudara. Kalau kita melihat kronologis dari firman Tuhan, maka diawali dengan hati sih, ya, dari hati sesuai firman. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi juga ditulis dalam Matius pasal 15 ayat 19, karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Jadi artinya yang mempengaruhi pikiran kita adalah hati kita, ya. Dan saudaraku, yang merasuki hati kita dan pikiran kita itu adalah bentuknya tuh informasi kan. Dan informasi itu dari mana, saudara? Informasi itu masuknya dari telinga dan dari mata. Maka saudaraku, betapa pentingnya juga yang namanya apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu harus ada semacam filter, ya, saringan. Jadi setiap perkataan, ucapan manusia yang kita dengar itu, saudaraku, harus ada saringannya. Atau yang kita lihat pun harus bisa disaring. Jangan langsung kita terima. Jadi saudaraku, makanya seringkali terlibat percekcokan. Itu kan gara-gara apa yang kita dengar yang belum tentu benar. Dan juga ada juga sih saudaraku, itu kan akibat dampak dari provokasi, saudaraku. Saya suka memberikan contoh kepada jemaat Tuhan itu adalah apa yang terjadi ketika Daud dan Saul itu pulang dari perang. Sebetulnya hubungan Saul dengan Daud itu baik, saudara, ya. Tetapi ketika Saul mendengar para provokator itu memprovok dia, saudara, jadi marah dan jadi benci dengan Daud. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dengan cepat, yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 18 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tapi ketika mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Jadi memang sudah dari zaman dulu tuh para wanita itu provokator, perempuan-perempuan, ya. Dan wanita-wanita ini menyongsong Saul sambil menyanyi, menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Saudaraku, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi dalam nyanyian itu, saudaraku, menyebutkan bahwa ternyata rajanya kalah dengan bawahannya, dengan Daud. Dikalahkan oleh Daud, saudaraku. Makanya marah. Ayat 8 menyatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, ya, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Itu pikirannya si Saul ini, saudara. Daudnya tuh gak ngelakuin apa-apa kan, saudara. Si Saul itu cuma denger aja itu para perempuan provokator itu memprovok dia. Ya, ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud.
Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terutama para kaum wanita nih ya, jangan gampang terprovokasi ya. Apalagi ini tips untuk ibu-ibu sekalian ya, para emak-emak ya. Ketika kita mendengar perkataan seseorang, saudaraku, kita mesti saring atau mendingan nggak dengar ya. Misalnya ngomong begini, Bu Melda, saya mau sampaikan kepada Ibu Imelda sesuatu, tapi Bu Melda jangan marah ya. Coba kalau ibu-ibu dengar begitu gimana? Oh tenang saja, saya nggak mungkin marah, saya pendeta, hamba Tuhan gitu ya. Saudaraku, kalau menurut saya ya, mendingan nggak dengar kan? Ya dong, kita nggak dengar kan nggak rugi, betul nggak? Tapi begitu kita dengar, kita ada beban berat loh, nggak boleh marah loh saudara. Emang gampang nggak boleh marah? Saudaraku, maka ini tips dari saya ya ibu-ibu ya. Lebih baik ngomong gini, udah stop, berarti gak usah ngomong sama gua, gak usah sampein. Karena kalau lu ngomong gua pasti marah, begitu loh ya kan. Kalau menurut saya seperti itu gitu loh. Apalagi kalau udah ngomong gini, saya mau kasih tahu ibu ya, tapi ibu jangan ngomong-ngomong nih, karena saya cuma ngomong sama ibu doang. Paling seneng emak-emak ya kan. Tenang aja, gua akan ngomong-ngomong rahasia terjamin ya. Saudaraku, balik lagi, kalau kita nggak dengar nggak apa-apa gitu, nggak rugi. Tapi begitu dengar kita rugi, nggak boleh marah, harus jaga mulut ya kan, nggak boleh ngomong. Padahal kan kita wanita, kalau dengar informasi sesuatu, kepenginnya ngomong gitu ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka pikiran kita harus dijaga. Telinga kita, mata kita kudu ada filternya. Jangan langsung dengar sesuatu marah, dengar sesuatu langsung takut, khawatir, sedih. Jangan saudara ya. Firman Tuhan itu akan memberikan kepada kita arahan-arahan yang luar biasa, yang membuat saudara menjadi tetap tenang, tetap mengalami damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Amin saudaraku, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kami tahu, kami yakin ketika Tuhan berbicara kepada kami lewat apapun juga, firman Tuhan diberitakan kepada kami, pasti ada maksud Tuhan. Saat ini hamba berdoa Tuhan untuk saudara-saudara hamba-Mu yang pada saat ini mendengarkan atau melihat program ini. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan atau mungkin kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, gara-gara mendengarkan berita-berita yang tidak benar, maka bila Roh Kudus-Mu itu akan menenangkan hati mereka supaya tidak kehilangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami yakin, percaya, kami tidak akan khawatir karena Tuhan yang akan memelihara kami. Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu yang melihat ataupun mendengar. Kami yakin, percaya firman Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apapun yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube ini, renungan ini, saudaraku, kepada saudara, kerabat, teman-teman, atau mungkin tetangga, atau di kumpulan-kumpulan, atau di grup-grup manapun juga. Sehingga saya yakin dan percaya akan menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.